Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Jamaah fardhu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat berkah ini, kita berada di waktu diijabahnya doa, didengarnya munajat bainal azan wal iqamah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di tempat yang paling mulia ini, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, duyufur rahman. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan fardhu zuhur ini menjadi saksi di saat kita nanti membutuhkan kesaksian kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini termaktub dalam kitab Imam At-Tirmizi, kitab Imam Ibnu Majah. Di sana dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Salah satu atau sebagian dari indikator keislaman seseorang itu baik, kata Rasulullah, dilihat tarkuhu ma la ya'ni. Orang itu dengan senang hati meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia, tidak bermanfaat buat dirinya, tidak bermanfaat buat orang yang dicintainya, dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Di dalam buku yang menurut saya cukup viral, cukup familiar, Arba'in An-Nawawiyah, 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi tentang hadis. Dasar Imam Nawawi memasukkan hadis ini atau membuat kitab Arba'in Nawawi ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hafaza arba'ina hadisan fi usul dinihi ba'atsallahu yaumal qiyamati fi zumratil ulama wal fuqaha. Siapa yang menghafal 40 hadis tentang pokok-pokok ajaran agamanya, maka nanti dia dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat bersama para ulama dan para fuqaha. Maka Imam Nawawi berijtihad memilih dari sekian banyak hadis itu, dikumpulkannya dalam satu kitab, dibuat 40 hadis yang bercerita tentang pokok-pokok agama. Nah, salah satu hadisnya hadis yang kita pelajari dan kita renungkan saat ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu atau sebagian dari indikator keislaman seseorang itu baik, dilihat bagaimana dia dengan mudah, dengan senang hati meninggalkan hal yang sia-sia. Secara umum, nggak ada kita merasa melakukan hal yang sia-sia. Bahkan mungkin kalau kita duduk-duduk, jalan-jalan tidak jelas aja di jalan-jalan sana, kita merasa itu, kita kepengennya memang itu, lagi memang begitu maunya diri kita waktu itu. Marah orang dibilang, apa kamu melakukan hal yang sia-sia gitu ya. Karena dia merasa tak pernah yang sia-sia, semua terencana oleh dia. Tapi apa maknanya nih? Bagaimana kita mengukur bahwa yang kita lakukan itu sia-sia? Mesti diukur dari aspek faedah dan manfaat, baik berkaitan dengan akhirat atau dunia kita secara langsung. Ya. Misalnya cenderung lebih memubazirkan waktu tanpa diisi dengan hal-hal yang produktif. Padahal kita punya waktu ini, tapi kita isi untuk hal-hal yang sukaria kita saja, yang tidak menghasilkan apa-apa.
bahkan mungkin mengurangi apa-apa yang pada diri kita. Ya. Kenapa penting ini dimanage oleh setiap muslim? Karena kita ini hidup itu rangkaian dari waktu ke waktu. Ya. Menit menuju jam. Jam, setengah hari, satu malam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Dan itu waktu yang kita miliki. Lalu lebih penting dari itu semua, al-waktu itu adalah al-haya. Waktu itulah yang hidup kita itu. Maka ketika ada bagian dari episode atau termen-termen waktu yang kita lewati dalam hidup kita ini, yang kita isi dengan tidak bermanfaat, pada dasarnya kita sedang menghabiskan modal hidup kita ini dengan cara yang sia-sia. Mubazir. Umur ini dalam pandangan hakikat ma'rifat dan tasawufnya adalah modal yang Allah berikan. Untuk apa digunakan umur ini? Untuk lebih efisien dan produktif. Berkarya untuk akhirat. Berkarya untuk kebutuhan dunia kita selama itu halal. Silakan saja. Ya. Dan itu menjadi sarana, menjadi wasilah agar deposito amal ibadah kita untuk akhirat itu bertambah dengan sarana-sarana dunia ini. Karena bagaimanapun kita beramal itu di dunia. Ya, maka orang yang mengerti ini dia akan selalu mengambil kesempatan, bahkan membuat kesempatan yang sebenarnya orang lain tidak melihat itu sebuah kesempatan untuk selalu berbuat baik. Ya. Banyak hadis ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Iqtanim khamsan qabla khams. Ya, gunakan 5 kesempatan sebelum datang yang 5 pula. Termasuklah ketika waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu kamu berlapang-lapang sebelum datang waktu sibukmu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Jadi manajemen waktu itu dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar pandangan orang-orang barat materialistis. Time is money, tidak itu, tapi adalah al-waktu huwal haya. Waktu itu adalah hidupmu. Menyia-nyiakan waktu itu sama dengan menyia-nyiakan hidupmu. Ya. Maka kalau kita renungkan ini, Masya Allah, kita akan menjadi orang-orang yang produktif. Ya. Mulai dari kita mau tidur saja, kita tuh produktif yang kita lakukan. Ya, awali dengan berwudu, mungkin dengan sholat sunat taubat. Masih ada waktu baca al-muluk, ya, baru baca 3 kul wallahu ahad, kul a'udzu 3 kali, usapkan seluruh tubuh, baru baring ke kanan. Masih ada waktu, masih bermunajat, ya Allah, malam ini aku serahkan seluruh ketentuan hidupku kepada dirimu. Ya. Aku serahkan seluruh urusanku yang hari ini menurut aku susah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Karena saya mau mati ini, mau tidur ini. Jika nanti kau ambil nyawaku dalam keadaan seperti ini, silakan selama engkau redha kepada diriku. Orang sampai seperti itu mau tidurnya. Ini orang-orang produktif ini, Pak. Ya. Mungkin setelah subuh juga enggak pulang. Dia lagi-lagi memproduksi amal-amal sampai isyraq. Oh, kalau nggak bisa, udah pulang. Sampai di rumah juga kita nggak tidur. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana saya menjadi orang produktif di rumah ini? Apa yang bisa kita bantu? Ya, pekerjaan rumah kah? Membantu di dapur kah? Membantu segala macam kah? Masih punya anak? Bantu bangunin anak, mandiin anak, segala macam. Ini orang-orang produktif. Dia betul ingin setiap waktu yang ada itu menghasilkan manfaat buat dirinya dan buat orang-orang yang dicintainya. Ya. Dan ini sekaligus hadis berat ada korelasinya dengan masalah kita ini nggak boleh egois. Kita ini mesti hadir bisa bermanfaat buat orang lain. Ya. Banyak waktu kita sebenarnya, Pak. Walaupun umat Nabi Muhammad itu pendek, tapi sebenarnya kalau dia ngerti tata kelola waktu yang produktif, Masya Allah, luar biasa. Jadi hobi sekedarnya aja.
Jangan sampai hobi itu menghilangkan hal-hal yang produktif lainnya. Olahraga ya sesuai dengan sekedarnya aja. Jangan sampai olahraga itu menghilangkan hal-hal yang lebih penting. Gara-gara olahraga terlambat sholat, bahkan tidak sholat, itu kan tidak benar. Berarti olahraga kita sia-sia dong. Ya. Gara-gara menyalurkan hobi, ya terlambat sholat atau segala macam. Berarti menyalurkan hobinya di hal yang sia-sia. Nah ini perlu diperdalam ini. Apa makna min husni islami ma'itarku malayani. Nah bagaimana pula orang dengan sengaja kadang ya menghabiskan waktu, ya, duduk-duduk, cerita-cerita, ngawur ngidul, nggak jelas kemana-mana. Ada ngabis waktu orang di meja judi, ada yang waktu di kasino, ada yang waktu di kafe-kafe, ada yang ngabiskan waktu di diskotik, na'udzubillah. Ya. Duduk saja kita di suatu tempat melakukan dosa itu sebenarnya sudah berdosa karena kita tidak produktif. Duduk aja. Itu sebenarnya dalam mata tasawuf itu sudah dosa, kita lalai. Tak apa namanya? Kalau ibarat umur tadi itu modal, kita tidak olah modal itu menjadi lebih bermanfaat, beruntung, berlaba. Ini rugi. Modal 7 jam duduk dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Ibarat duit itu dikasih uang 7 juta, hanya tak ada bekasnya. Dan ini akan ditanya oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, 1 detik ditanya oleh Allah ini. Ditanya. Makanya nggak logis sebenarnya kalau muslim tahu qadrah kemuliaan, betapa besarnya kesempatan waktu yang Allah berikan untuk hidup itu. Tak masuk akal kalau kita bilang kita ini suntuk. Suntuk nggak ada pekerjaan, nggak ada kerjaan deh suntuk. Masa nggak bisa sih kita mengisi waktu luang kita baca buku kayak berzikir, baca Al-Quran, bantu orang lain. Karena itu juga ibadah-ibadah yang luar biasa itu. Nabi saja sampai mengatakan li'an amshi ma'a akhihi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'tika fa fi hadzal masjid syahran. Saya mendampingi saudara saya dalam rangka dia memenuhi kebutuhannya, saya dampingi, saya bantu dia. Itu lebih saya cintai kata Rasulullah daripada saya beriktikaf di Masjid Nabawi ini 1 bulan. Itu kenapa kita merasa suntuk? Apa yang membuat kita suntuk? Atau kesempatan membantu orang itu ada dimanapun kita berada. Ya. Kesempatan berbuat baik itu ada di mana saja kita berada. Yang penting kita respect atau tidak. Ya. Banyak peluang-peluang kita sebenarnya mendulang bagaimana supaya waktu kita itu waktu yang diisi dengan manfaat. Yang sedang berobat di BPJS, tahulah kita ya, gimana antrinya BPJS. Bagaimana kita mendulang waktu antri itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kembali pada diri kita. Ya. Kita udah tahu nih misalnya Kesmek misalnya, obat mata. Kesmek rumah sakit mata di Jalan Arifin Ahmad itu. Itu kalau kita obat mata di sana, paling cepat tuh jam 3 baru selesai. Dari jam 8 pagi. Berapa jam itu? 7 jam. Bagaimana kita mempersiapkan supaya tidak terjadi hal yang sia-sia? Paling tidak kita sebagai pendamping bawa Al-Quran, bawa tasbih, bawa buku yang ringan-ringan. Tapi kalau cuma bawa HP kita selesai lah sudah itu. Berebut nanti dicolokan cas. Karena sibuk memutar-mutar HP. Yang tidak punya HP mangango ke TV. La ilaha illallah. Tidak terasa kita 7 jam. Tidak ada satu pun yang kita lakukan. Musola ada di situ. Padahal kita tahu tuh satu ruang ke ruang lain tuh paling cepat 1 jam jarak itu. Kenapa kita duduk aja, nonton aja ya, ngesek-ngesek HP saja. Kenapa duha tak dilakukan? Kenapa tak berzikir? Kenapa tak baca Al-Quran? Kalau 7 jam kita baca Al-Quran, Pak, 10 juz oleh kita tuh. 10 juz. Ini 1 juz pun tak tamat oleh kita. Ini kenapa? Karena kita tak sadar
bahwa waktu yang seperti itu tuh akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisap itu 7 jam. Kok nggak ada satupun amalan ya? 12 jam sehari, kok kamu nggak membuat amalan? Dan inilah kalau bisa dikatakan perbedaan yang mencolok antara kita dengan generasi-generasi tabi'in dulu ya. Bagaimana mereka, Masya Allah ya, takut kali waktu mereka itu terbuang untuk hal yang sia-sia. Karena mereka tahu itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan, kalau kita seorang suami dan ayah, mungkin ada 4 atau 5. Kalau itu kita lakukan, insya Allah itu kita akan sibuk. 1, komitmen dengan beribadah dengan cara yang terbaik. Sholatnya tentu dan berjamaah. Yang kedua, selalu ingin belajar tentang agama ini. Dia rajin, dia wirid kan. Yang ketiga, mencari nafkah dengan semangat dan banting tulang mencari yang halal. Yang keempat, ikut membimbing, bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Fokus kita di 4 ini, Pak. Enggak ada kita yang akan lengah-lengah lagi. Gimana kita bisa lengah? Malam ini sudahkah saya tanya anak saya bagaimana dia hari ini tentang sholatnya, tentang bacaan Al-Qurannya, tentang ibadah-ibadah yang lainnya? Sudahkah saya bantu istri saya mendampingi anak saya membuat PR? Masa istri semua, Pak? Tidak mungkin kan? Sudahkah saya cek HP anak saya hari ini? Atau ditunjukkan situs-situs yang tidak jelas oleh temannya, ikut pula dia nonton? Itu kan sampai ke sana kita berpikir. Karena nanti kalau mereka salah nonton, salah ngikut, enggak ustadz dan gurunya ditanya oleh Allah, kita, ayah, suami, ibunya. Nah, makanya saya bilang 4 ini aja kita fokus sebagai suami dan ayah. Enggak ada kita suntuk-suntuknya. Suntuk apaan? Malah yang akan terjadi adalah kewajiban lebih banyak dari waktu yang tersedia. Makanya kalau orang tidak ngerti, dia dulu terbaik, waktunya banyak, seolah nggak ada yang mau dikerjakan. Luar biasa itu. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mengistiglal, memanfaatkan waktu yang ada itu? Selalu hadirkan satu, bahwa kematian itu datang di mana dan kapan saja. Ini penting nih, Pak. Kalau kita ingat mati, pasti kita beramal. Orang yang berleha-leha tidak beramal karena dia jarang mengingat mati. Dia masih merasa lama lagi kayaknya, padahal tidak ada lama. Tidak ada yang tahu. Orang ingat mati, dia juga memancing dia untuk memulai satu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena mau tahu ini langkah terakhir ini, maka melangkah itu Bismillahirrahmanirrahim. Makan pun Bismillahirrahmanirrahim. Selesai pun Alhamdulillah. Jangan-jangan ini makan terakhir saya ini. Jangan-jangan ini jumpa saya terakhir dengan teman. Dia juga baik-baik, ya, menghormati orang lain, menjaga perasaan orang lain. Karena ini mungkin terjadi pertemuan saya terakhir dengan dia. Jadi itu, Pak. Luar biasa itu. Mengizoh yang terbaik itu memang mengingat kematian. Nabi, banyak hadis Nabi nyuruh kita mengingat kematian supaya memang menjadi self control kita. Tidak perlu kita diingat orang lain, karena kita cukup kematian itu saja yang menjadi self control kita untuk berhati-hati menggunakan waktu, melangkah kemana, pergi kemana, dengan niat apa, dengan apa kita lakukan. Semua itu bisa dikontrol dengan bagaimana kita selalu ingat dengan kematian. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kami pribadi. Ya, mari kita lebih giat lagi menjaga, memanfaatkan kesempatan waktu yang ada itu. Jangan sampai terjadi dengan hal yang sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita dengan hadis ini melengkapilah keislaman kita, membawa setingkat demi setingkat derajat iman dan keislaman yang kita miliki dengan cara bagaimana kita bisa
memanfaatkan waktu yang ada untuk hal yang lebih bermanfaat dalam hidup kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.